Sekarang kita beralih ke Arab Saudi. Amerika Serikat dikabarkan akan segera membagikan teknologi nuklir kepada Arab Saudi tanpa pengamanan yang dirancang untuk mencegah teknologi tersebut digunakan untuk membuat bom. Pemerintahan Trump akan mengirimkan perjanjian kerjasama nuklir ke Kongres dalam beberapa hari mendatang, yang secara mencolok tidak mencakup apa yang dikenal sebagai komitmen standar emas. Itu adalah syarat-syarat yang mencegah negara penerima memperkaya uranium atau memproses ulang plutonium untuk tujuan persenjataan. Nah, Arab Saudi sebelumnya telah mengatakan bahwa mereka ingin memiliki hak untuk memperkaya uranium sendiri. Putra mahkota Mohammed bin Salman telah mengatakan secara terbuka bahwa jika Iran mendapatkan senjata nuklir, Arab Saudi juga akan menginginkannya. Dan tidak seperti Biden, Trump tidak menjadikan semua ini bergantung pada normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel. Bergabung bersama kita sekarang adalah Alan Mendoza, Direktur Eksekutif dari Henry Jackson Society. Jadi, Anda tahu, setiap perjanjian kerjasama nuklir Amerika Serikat sebelumnya di kawasan ini selalu mensyaratkan negara penerima untuk tidak melakukan pengayaan. Namun Arab Saudi menolak untuk membuat komitmen itu. Jadi menurut Anda, mengapa Washington tetap melanjutkannya? Dan sinyal apa yang akan dikirimkan kepada setiap negara lain di kawasan yang sedang memperhatikan hal ini? Pertama-tama, ini adalah hal yang sangat aneh untuk dilanjutkan sejak awal. Maksud saya, Arab Saudi sebenarnya memiliki akses ke energi dalam jumlah yang hampir tak terbatas, tanpa memerlukan bentuk energi nuklir apapun. Jadi, ini adalah titik awal yang sangat aneh. Tapi mari kita anggap mereka memang ingin, Anda tahu, semacam mengubah cara mereka mengelola campuran energi mereka sendiri. Tentu saja, Anda akan sangat senang untuk menandatangani protokol tambahan yang dengan jelas menyatakan bahwa Anda tidak mengejar pengayaan yang bisa mengarah pada senjata nuklir. Dan jika Anda adalah Amerika Serikat, sekali lagi, sangat aneh jika ingin melanjutkan sebuah perjanjian yang mungkin mendorong potensi proliferasi nuklir di kawasan ini, padahal Anda baru saja berperang untuk menghentikan proliferasi nuklir di kawasan tersebut. Jadi, ada banyak hal yang tidak masuk akal tentang ini. Apakah menurut Anda pemerintahan Trump secara efektif membuka pintu bagi senjata nuklir Arab Saudi? Dan pada akhirnya, bagaimana hal ini akan mempengaruhi perjanjian non-proliferasi di masa depan? Ya, itu tentu saja sebuah kemungkinan. Jika Anda tidak siap untuk secara tegas menolaknya melalui perjanjian, Anda secara tidak langsung seperti memberi isyarat, silahkan saja kembangkan. Dan saya jelas memahami kekhawatiran Arab Saudi tentang apa yang dilakukan oleh Iran. Kami sepenuhnya mengerti bahwa Arab Saudi akan menjadi sasaran utama jika Iran berhasil mencapai status senjata nuklir dengan cara seperti itu. Tapi seharusnya cara menangani hal ini adalah dengan tidak membiarkan Iran mendapatkan senjata nuklir, bukan malah mendorong negara lain mengikuti jalur itu. Karena jika Arab Saudi melakukannya, pasti Uni Emirat Arab juga akan ingin menjadi berikutnya, karena mereka juga akan menjadi sasaran. Dan kemudian negara-negara lain juga akan ingin bergabung. Dan sebelum Anda menyadarinya, akan muncul semacam kebuntuan saling todong, di mana semua orang saling mengarahkan senjata satu sama lain. Tetapi kali ini mereka bersenjata nuklir. Dan satu kesalahan saja bisa menyebabkan bukan hanya wilayah itu yang hancur, tetapi juga masalah yang jauh lebih luas. Benar. Kamu tahu, Trump tidak mensyaratkan kesepakatan ini pada normalisasi hubungan Saudi-Israel. Itu tentu saja adalah syarat yang selama ini dipegang teguh oleh Biden. Menurutmu, jika meninggalkan keterkaitan itu secara permanen akan membunuh peluang tercapainya kesepakatan damai Saudi-Israel? Atau Trump memperhitungkan bahwa dia bisa mendapatkan keduanya secara terpisah? Ya, sekali lagi, tidak jelas apa tujuan akhir dari pemerintahan ini terkait normalisasi di sini. Kita semua tahu bahwa normalisasi akan masuk akal jika dilihat dari sudut pandang membawa kawasan ini kembali ke keadaan normal. Dan juga, kamu tahu, orang-orang Saudi pasti paham bahwa orang-orang Israel, kamu tahu, pada dasarnya berada di pihak mereka dalam pertarungan besar kawasan antara Iran dan semua pihak lainnya. Jadi, membingungkan mengapa orang-orang Saudi tidak, kamu tahu, benar-benar ingin melanjutkan hal ini bagaimanapun juga. Sama membingungkannya, mengapa pemerintahan mungkin telah meninggalkan atau mundur dari komitmen itu. Apakah ini mencerminkan melemahnya kepentingan Amerika Serikat terhadap Israel secara keseluruhan? Itu adalah pertanyaan yang menurut saya banyak orang tanyakan secara umum. Tapi terlepas dari semua itu, faktanya tetap bahwa normalisasi antara Saudi dan Israel secara keseluruhan akan bermanfaat tidak hanya untuk kawasan, tetapi juga untuk dunia. Jadi mengapa orang tidak ingin mengejarnya setiap ada kesempatan? Bagi saya itu, sekali lagi, cukup tidak biasa. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih Alan sudah bergabung bersama kami. Sangat menarik mendengar pendapat Anda.